pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan speaker ya, yang luar biasa sekali. Saya tadi dikasih dengan Pak Lohan itu daftar closingan beliau, ternyata luar biasa banyak. Hampir setiap project beliau closing, ya kan? Nah, oke, tanpa memperpanjang lagi, siapakah beliau? Adalah Pak Aden Segogoreng. Kok namanya Pak Aden Segogoreng itu ya apa itu, Pak? Alias Aka Lembo atau Rambo ya, Pak ya? Oke. Mungkin sebelum kita tanya jawab dengan Pak Aden, ada baiknya kita pengen tahu ya, siapakah beliau. Jadi Pak Aden mungkin bisa bercerita latar belakang Anda, pekerjaan dan sebagainya sebelum bergabung dengan Rewet. Silakan, Pak. Halo, selamat pagi teman-teman. Nama saya Aden, tapi sebetulnya sih sering dipanggil Lembo gitu. Sebelum di Riwet, saya sebelumnya di kontraktoran Jayaland sih. Kontraktor gitu aja sih. Terus kenapa gabung Rewet, Pak? Gabung Riwet karena gini, karena simpel sih, kenal sama Mas Ipong aja gitu aja. Sama Mas Ipong, sama Mas Ipit, ya akhirnya. Berarti sudah berapa gabung? Gabung sejak RWG ini sih, sejak RWG sih, Pak. Jadi Oke, berarti kurang lebih hampir setahun ya? Tahun lah ya? Tahun lebih dikit. Oke. Nah, jadi kalau saya tadi dikasih oleh Pak Lohan, ini masuk ini dari suaranya Pak Aden kah? Dari speakernya Pak Aden atau gimana ini? Atau mungkin dari yang lain yang belum bicara bisa di mute. Nah, ini tadi saya dapat informasi dari Pak Lohan. Jadi list closingan Pak Aden ini luar biasa sekali, teman-teman. Jadi hampir di setiap project yang ada, dia itu minim-minim jual 2 sampai 3 unit, bahkan ada yang kapan hari sampai 6 sampai 8 NUP. Jadi luar biasa sekali beliau. Jadi kita ingin tahu apa sih rahasianya kok bisa begitu konsisten di dalam closing primary. Kira-kira strategi suksesnya apa, Pak Aden? Silakan. Strateginya sih ngikutin yang sudah senior aja sih, Pak ya. Jadi kayak kantor kan memfasilitasi untuk open table di mana ini, kayak di Polda sampai 2 minggu, terus di PLN juga, terus kalau Jumat itu kita diwajibkan untuk sebros di masjid. Lain kita agung gitu sih, Pak, sampai ada yang di Masjid Al-Akbar. Oke. Oke, jadi kalau dari pembicaraan berarti Pak Aden ini banyak menggunakan yang namanya flyer dan open table, kira-kira seperti gitu ya? Betul, Pak. Jadi memang kalau yang di Polda itu kita diwajibkan untuk keliling gitu juga, bukan untuk diem aja di tempat, tapi memang diizinkan untuk muter, apalagi setelah sholat itu kita bawa flyer, habis itu dibagikan, entah itu habis sholat zuhur, entah itu asar. Ya, sekitar situlah. Oke. Jadi intinya berarti selama ini closingan Pak Aden itu banyak dari flyer berarti? Rata-rata begitu. Banyak. Oke, berapa digital pakai atau memang full dari flyer begitu? Digital pakai sih, Pak. Digital pakai. Kayak contohnya kayak gitu sih.
Tapi berapa persen digital, berapa persen dari kayak model flyer dan sebagainya ini? 60-40 lah, Pak. 60% 60, dari flyer? Iya, 60-nya dari flyer, 40-nya dari online gitu. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita belajar dari Pak Aden, Iya. bahwa sebetulnya strategi offline itu masih cukup bagus apabila kita mau jualan primary ataupun secondary ya. Jadi kan Iya. kalau secondary kita offline-nya kan juga banyak pakai banner, pakai spanduk dan lain-lain. Kalau primary kan memang banyak open table, flyering ya kan. Nah, kalau menurut data Pak Aden itu 60% closingan itu berasal dari offline, yaitu flyering. Nah, pertanyaan saya Pak Aden, teman-teman kan juga banyak yang sudah flyering. Nah, tetapi kok rate suksesnya dalam closing itu kok Pak Aden jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Apa sih Pak rahasianya kok flyeringnya bisa sedemikian sukses Pak? Silakan. Kalau flaringnya saya harus jalan sih Pak. Jadi bukan diam di tempat, jadi memang harus jalan, lihat orang istirahat atau selesai makan itu saya kasih. Terus ya apa caranya kita harus jelasin. Dan dapat nomornya, itu aja sih, dijelasin ya apa. Kalau misalnya cuma sekedar jelasin dan dapat nomornya. Oke, Bapak kan istilahnya bagikan ini ya, apa itu, flyer. Nah, kira-kira dalam satu hari Bapak misalnya flyering di Polda ataupun di mana, itu kira-kira Bapak bisa dapat berapa banyak database klien yang bisa Bapak dapatkan dari hasil flyering ini? 4 sampai 5 sih Pak. 4 sampai 5. 4 sampai 5, rata-rata seperti itu ya? 4 sampai 5. Oke, dan mereka welcome waktu ditawari dengan Bapak gitu atau bagaimana? Welcome, cuma lihat sikon ya Pak. Jadi kalau posisinya lagi makan, mereka nggak welcome. Oke, nah jadi ini juga sebuah pembelajaran juga buat teman-teman. Jadi namanya flyering, kadang kan banyak teman-teman yang flyering itu cuma asal mengasihkan flyer kepada kepada calon prospek. Nah, tetapi yang dilakukan Pak Aden ini adalah prinsipnya bukan cuma sekedar ngasih flyer, tetapi beliau ini juga istilahnya mengeksplor lebih, yaitu dengan berusaha menjelaskan. Nah, terus kemudian setelah berusaha menjelaskan, beliau akan, nah ini yang kuncinya, berusaha mendapatkan yang namanya nomor telepon klien atau database. Nah, itu penting bagi kita. Jadi apabila kita di lapangan flyering, jadi bukan seberapa banyak flyer yang kita sebar. Jadi teman-teman kadang, wah saya butuh sekali satu hari butuh sampai 1000. Nah, tetapi kalau Anda hanya nyebar, itu ngefeknya kurang. Karena kapan hari saya pernah coba nyebar gitu, 1000. 1000 itu paling yang telepon itu cuma 1-2. Jadi kalau teman-teman hanya sekedar sebar brosur tanpa teman-teman minta database dan sebagainya, itu akan efeknya itu akan kurang, ya kan? Nah, oke, kembali lagi ke Pak Aden. Nah, Pak, kira-kira Bapak pada waktu keliling cari orang dan sebagainya, nah kira-kira ya rasionya nih, berapa persen yang kira-kira mau mendengarkan Bapak? Jadi kan istilahnya, pasti kan Bapak ngasih ke 10 orang kan enggak 10 orang mau toh. Kira-kira kalau misalnya 10 orang yang mau diajak ngomong dan mengasih banyak sih Pak. Kalau misalnya dari 100% itu mungkin ya di 60%-an lah. Nyapanya dengan guyon. Guyonnya kira-kira contoh gimana? Contoh kira-kira gimana? Guyon sih ya SKSD aja loh Pak. Sok kenal, sok deket gitu aja sih. Oke. Jadi dari hal-hal umum lah ya. Ya misalnya hujan, Ya, oh ini hujan ya Pak ya, gini-gini kira-kira gitu ya. Bu gimana makanannya, enak apa enggak? Ya cuma sapa-sapaannya seperti itu. Oke.
Jadi mulai dari istilahnya SKSD aja. Jadi Iya. rate-nya kalau saya bilang cukup bagus, dari kira-kira 10 orang, kira-kira 6 orang itu mau untuk diajak ngomong dan diminta database. Maghrib itu sharing sego goreng sih di kantor itu. Oh, oke. Ya, jadi teman-teman itu ngumpul biasanya sampai jam 11 malam gitu. Itu hampir tiap malam. Tadi malam aja saya itu closing Boston Extension ya. Itu ya jam setengah 10 malam. Jadi user ke kantor. Jadi kita ya lagi ngobrol-ngobrol, oh, ini diapain enaknya, ini diapain. Terus ngatur sharing jadwal untuk besok gimana. Oke, jadi apa istilahnya itu betul-betul inilah istilahnya all out ya kepada klien dan sebagainya. Oke. Terus kira-kira pertanyaan saya begini, Pak. Bapak kan punya waktu kan terus terang nggak banyak pada waktu ketemu dengan klien. Nah, kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama di dalam menjelaskan kepada klien mengenai produk? Dan kira-kira kan teman-teman ini kan banyak yang kadang presentasi itu product knowledge ya, Pak, ini developernya dan sebagainya. Nah, kira-kira Bapak caranya presentasi itu gimana sehingga mereka itu mau memberikan database mereka atau nomor telepon mereka? Di saat flyer itu tadi. Iya, betul. Ya, di saat flyer itu. Di saat flyer ya mungkin ya nggak lama-lama juga sih Pak. Mungkin antara 10 menit atau tergantung pertanyaan mereka juga sih. Kalau mereka cuma nanyanya standar-standar gitu ya mungkin nggak butuh waktu lama. Cuman kalau misalnya pertanyaannya banyak ya mungkin juga lama sih Pak. Sampai bisa bentar bisa lama gitu ya? Iya, tergantung tergantung nyikapinya aja sih mereka enak apa enggak gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Jadi Bapak kan sudah presentasi, terus kemudian apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya supaya kan Bapak minta nomor, apa yang akan Bapak lakukan dengan database yang Bapak dapat? Apakah Bapak undang ke lokasi atau Bapak suruh UTJ atau bagaimana? Otomatis di saat perbincangan itu sebelum kita kita meninggalkan mereka, otomatis saya bikin janjian. Ya apa caranya mereka iya atau tidak di saat itu. Pak survei lokasinya kapan? Mungkin besok atau apa? Kebetulan saya ada di lokasi besok. Di situ udah terjadi. Oh ya Mas, saya besok ke lokasi, ya udah. Bisa tinggal follow up aja sih, atau malamnya kita ya sapa-sapaan gitu aja. Oke, misalnya hari ini ada 10 orang yang ngasih database. Kira-kira berapa yang bisa diolah? Yang istilahnya bisa survei lokasi, bisa diolah lah. Kira-kira berapa banyak? 4-5 sih, Bapak. Oh ya, rasionya cukup tinggi. Berarti 40-50% bisa diolah. Iya, 4-5 sih. Oke, berarti pada waktu presentasi awal itu kita tidak langsung minta UTJ ataupun NUP, enggak seperti itu ya? Oh, enggak Pak, enggak. Oke, jadi nanti pada waktu dia sudah datang ke lokasi, baru Bapak arahkan untuk NUP ataupun ngasih UTJ, kira-kira seperti gitu. Jadi sesuai kebutuhannya aja sih. Tapi di saat survei lokasi, saya itu mesti membawa kunci rumah second. Oh, kenapa seperti itu? Tidak semua user itu, walaupun begini, sebesar apapun nama developernya atau sebagus apapun rumahnya dan seperti semurah apapun barangnya, itu mesti ada user yang nggak mau atau nggak suka. Lah, kalau misalnya dia nggak suka, kita udah siap, itu kunci rumah second. Kita arahkan ke rumah second. Kalau ngajak user untuk ke rumah second, otomatis harus bisa masuk ke rumah tersebut. Itu dan terbukti itu strateginya lumayan landep sih. Waktu boleh sebut merek nggak ini Pak? Boleh, silakan.
waktu di PKR kemarin, survei PKR, mereka nggak suka, akhirnya tak giring ke rumah second Valencia. Second yang ada di PKR juga atau di tempat lain? Di sekitar situ, Pak, deket-deket Oke. situ. Deket-deket situ, contohnya kayak Jaya Regency, terus Grand Surya atau Valencia. Terus? Tetap harus saya bawa kuncinya karena kantor kan kebetulan banyak nih stok listing yang kuncinya ada di kantor, jadi itu tak pinjem, tak bawa ke lokasi, terus alhamdulillah sih closing 3. Closing 3, secondary. Ya, secondary. Oh, oke. Nah, ini juga pelajaran juga buat teman-teman yang bermain primary. Jadi bukan artinya tidak bisa closing secondary. Nah, ini salah satu hal yang cukup menarik yang Pak Aden bilang adalah kita itu sebetulnya bisa closing secondary juga. Salah satu strateginya adalah pada waktu kita ngajak klien datang survei lokasi primary, kita jangan lupa untuk sedia secondary. Siapa tahu, ya kan? Ternyata mereka nggak suka dengan produknya yang primary karena mungkin belum ready, belum jadi dan sebagainya. Nah, itu bisa dialahkan ke secondary dan akhirnya Mungkin strateginya sama aja sih Pak ya sama teman-teman yang lain. Ya, cuman saya sering ini sih ngelihat Kak user itu banyak guyonnya sih saya kira-kira. User ini sering guyon apa enggak, senang guyon apa enggak. Akhirnya jadi keakraban gitu aja sih Pak. Oke. Jadi keakraban, akhirnya kayak teman lah. Contohnya kayak tadi malam itu prosesnya nggak lama, cuman sore telepon, malamnya mau survei lokasi ke Boston Extension, habis dari lokasi closing. Ya guyon itu. Guyon. Lah Bapak dapat database dari mana? Dari banner. Dari banner secondary berarti? Iya. Oh, oke. Ini satu hal lagi. Jadi dari banner secondary itu kemudian bisa jadi database untuk di-closingkan primary. Kira-kira seperti itu ya? Iya, betul. Nah, ini jadi teman-teman di sini yang primary, ini juga jangan lupa mengkombinasikan antara primary dan secondary. Karena database dari secondary pun itu juga bisa jadi database Anda untuk bisa closing primary. Nah, ini jadi Pak Aden juga berhasil mengkombinasikan antara primary dan secondary. Oke, pertanyaannya, caranya gorok gimana? Jadi selain keakraban itu kira-kira gimana? Kan kadang cara minta UTJ-nya kan itu kan juga nggak semua orang kan kadang mampu. Nah, kira-kira apa yang kira-kira jadi resep sukses Bapak itu kok bisa gorok itu gimana? Ya itu Pak, kalau berbicara goroknya saya sering guyon, terus guyon. Intinya guyon sih. NUP-nya ya diajak guyon lah. Kadang-kadang kalau misalnya user belum langsung NUP, kadang-kadang tak ajak janjian ngopi gitu aja. Ngopi, habis itu guyon. Akhirnya ya akrab gitu. Tapi guyonnya kan sama klien cowok toh Pak. Kalau klien cewek mau ajak guyonan ya enggak juga. Mesti sama ininya toh, sama ini. Kalau cewek sama ya enggak, Pak. Iya, sama gitu ya. Iya, guyon sih ya. Apalagi kalau misalnya di telepon atau apa, mesti guyon. Oke. Nah, jadi teman-teman ini kan juga arti guyonan bagi Pak Aden ini kan Anda jangan mensalahartikan artinya Anda ketemu klien guyonan toh. Nah, ini kan kadang kalau memang secara natural Anda memang istilahnya orang yang humoris atau enak untuk bikin guyonan, ya oke, alami. Tetapi kalau Anda memaksakan guyonan itu jadi aneh. Ya kan maksudnya Pak Aden dalam hal guyonan ini bagaimana kita sebagai agent itu bisa membuat klien itu comfortable dengan kita. Bicaranya ya kan kita bisa menjalin yang namanya keakraban. Jadi bukan definisinya guyonan tok. Nah, ini kalau guyonan tok habis itu kemana-mana akhirnya ya percuma juga ada closing. Jadi teman-teman arti harafiahnya guyonan itu artinya teman-teman menjalin hubungan, menjalin keakraban sehingga orang itu percaya dengan Anda karena merasa nyaman dengan Anda dan akhirnya mereka mau menyerahkan uang tanda jadi.
ya kan kira-kira seperti itu. Iya, Oke, dalam jadi guyonannya tetap fokus. guyonan Guyonannya tetap di fokus. Oke, dan ini juga sesuatu yang juga luar biasa sekali dari Pak Aden. Jadi kalau misalnya pada waktu itu enggak kena, enggak UTJ, di follow up lagi untuk diajak ngopi, kira-kira seperti gitu ya? Ya, diajak nongkrong lah, Pak. Diajak nongkrong. Nongkrong. Karena kan udah akrab gitu sih, Pak. Diajak nongkrong, habis itu diprospek lagi. Di prospek, habis itu ya closing di warung kopi itu. Oh, oke. Lah, Bapak, ini kan kita ngomong mengenai mengidentifikasikan user. Nah, Bapak kan kadang banyak orang ini kan saya tahu kan ini banyak orang Indonesia ini terutama kan gengsinya tinggi. Jadi mereka ini kadang seringkali membuat kita itu salah membaca mereka. Jadi mereka ini kadang nggak punya duit atau kadang nggak pengen beli, ngomong pengen beli, punya duit. Nah, kira-kira Bapak bagaimana mengidentifikasikan user yang kira-kira bisa beli dan tidak bisa beli itu kira-kira gimana? Otomatis kan kita tahu karena udah deket Pak ya, karena ini tadi otomatis kita tahu kemampuannya, kita ngorek-ngorek tentang ininya. Terus kalau misalnya dia memang nggak mampu, cuma sekedar tanya-tanya, itu kita tawarin proyek berikutnya sih. Bapak ngoreknya gimana? Kok akhirnya Bapak tahu orang ini mampu atau tidak beli proyek itu? Iya, dari guyonan itu, Pak. Pertanyaan apa kira-kira yang membuat Bapak akhirnya tahu orang ini tidak mampu? Dia akan cerita sendiri. Oh. Dia akan cerita sendiri. Dia akan cerita sendiri ya? Kayak kemarin kita itu, saya dapat sih dari ini, udah survei ke mana, ke PKR, habis itu ke Alexandria, habis itu ke TPL juga, muter di situ. Akhirnya dia cerita kalau suaminya, dianya oke, suami oke, cuman yang suami itu masih mau lihat lokasi dulu karena yang suami ada di Jakarta gitu. Dikorek-korek lagi emang ininya belum, budgetnya memang belum mencukupi lah bahasanya begitu. Oh, oke. Oke, biasanya Bapak butuh waktu berapa lama dari istilahnya pertama kali kenal dengan calon prospek sehingga akhirnya bisa closing, kira-kira butuh waktu rata-rata berapa lama? Paling lama sih 1 minggu sih Pak ya. Paling lama 1 minggu? Iya. Berarti Bapak begitu langsung di follow up, langsung secara agresif di follow up terus, kira-kira seperti itu ya? Iya, 1 minggu sih Pak. Oke, jadi ini hal yang luar biasa sekali dari Pak Aden. Jadi pengalaman dia bagaimana closing secara konsisten ya. Karena kalau memang saya melihat dari data beliau di dalam closing primary itu cukup luar biasa konsisten. Jadi rata-rata setiap project itu, Bapak juga pertanyaan saya, Bapak pada waktu project ini kan rata-rata Bapak selalu ada closing. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak misalnya launching nih Puri Surya Jaya, apakah Bapak fokus dulu Puri Surya Jaya atau bagaimana strateginya, ataukah semuanya dijual? Fokus sih, fokus di satu titik, cuman titik yang lain tetap itu dipelajari Pak. Sebagai backup ya, jadi sebagai backup lah intinya. Oke. Iya, backup, jadi serap itu sih. Oke, jadi intinya pada waktu proyek, misalnya PKR lagi launching, berarti Bapak fokus PKR dulu. Baru nanti kalau sebelum fokus PKR itu saya fokus cari listingan di sekitar situ, Pak. Oh, oke. Jadi secondary-nya digarap dulu intinya. Iya. Terus ya apa caranya kunci itu ada di saya. Oke. Jadi ini strategi yang luar biasa. Jadi sebelum sebuah proyek itu launching atau pemilihan unit, yang dilakukan Pak Aden adalah Pak Aden menyisir secondary yang ada di sekitar area itu. Jadi dipasangi banner dan sebagainya ya. Nah ini juga strategi yang cukup menarik karena saya juga pernah melakukan hal yang seperti Pak Aden lakukan. Jadi misalnya nih ada proyek akan launching di lokasi A. Nah itu disisir dulu semua secondary-nya. Kalau bisa semuanya dipasangi banner dan itu merupakan salah satu database kita
karena kan dari banner itu bisa diarahkan ke primary tersebut. Kira-kira seperti gitu juga ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi ini strategi yang cukup cerdik ya kan. Jadi teman-teman bisa juga pakai strategi ini. Jadi ceritanya dikepung semua. Daerah itu dikepung secondary-nya ya kan. Nanti orang tanya diarahkan saya primary, kalau nggak cocok ya secondary lagi. Nah ini strategi yang luar biasa sekali. Oke, itu pertanyaan dari saya. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Lembo atau Pak Rambo ini? Lembu. Lembo. Kenapa kok namanya Lembo? Dari kecil sih Pak. Dipanggil gitu. Oh dari kecil, ada sebuah arti atau apa? Kurang tahu juga. Nggak ada arti khusus? Kurang tahu juga. Iya, iya. Oke.